Hadirin jamaah sholat subuh yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan subuh ini kembali kita diberikan pilihan oleh Allah untuk bisa hadir menunaikan kewajiban kita, menunaikan sholat fardu subuh berjamaah, berselawat kita kepada Rasulullah. Semoga selalu tersampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini 20 hari kita meninggalkan Ramadan dan atau 21 bagi yang lebaran hari Jumat. 21 Syawal masih menyisakan kurang lebih 1 pekan, 8 atau 9 hari ke depan kita masih berada di bulan Syawal. Yang menjadi perhatian kita bersama, begitu Ramadan berakhir, iman itu juga seolah-olah turun drastis, Bapak Ibu. Mudah-mudahan jamaah Nurul Falah tidak. Dia otomatis, nggak tahu juga kenapa. Karena jauh sebelum Ramadan berakhir, iman itu sudah mulai mendarat. Yang tadi di awal-awal kita ngawang-ngawang terbang tinggi di atas, tapi begitu di akhir-akhir Ramadan dia udah mulai turun. Sampai akhirnya selesai Ramadan. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita, 10 akhir Ramadan itu justru bukan kita semakin tidak semangat beribadah. Rasulullah menganjurkan kita 10 terakhir Ramadan itu justru semakin ngencengin ibadah kita. Tapi anehnya kita terbalik. Dengan banyak macam urusan lah kita sibuk pulang kampung, mudik, nyiapin lebaran, macam-macam lah. Maka beruntunglah kita yang di akhir Ramadan menyempatkan diri, walaupun mungkin tidak full ya, setidaknya 1, 2, 3 malam i'tikaf untuk kita berpisah dengan Ramadan. Kenapa Rasulullah menganjurkan demikian? Detik akhir menjelang Ramadan itu akan pulang. Rasulullah ingin mengingatkan kepada kita, masa-masa akhir Ramadan itu adalah masa-masa di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji kembali oleh Allah nyali kita, iman kita, keyakinan kita. Karena harapannya begitu Ramadan berakhir, jangan berakhir pula amalan-amalan yang sudah 1 bulan kita ditempa, 1 bulan kita di training, sehingga disebut oleh orang-orang Banjar, bulan Ramadan itu disebut sebagai month of training.
bulan pelatihan, bulan yang kita dibiasakan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu masuk 1 Syawal, padahal kita sudah dengan segala kesiapan kita masuk ke dalam 1 Syawal itu, bahagianya luar biasa kita, senangnya mendengar takbir itu aja, aduh. Apalagi yang berpisah dengan orang tua, jauh di perantauan, tidak bisa mudik, begitu takbir dikumandangkan, jaranglah yang tidak menetes air matanya. Kenapa? Kesiapan hati sudah ada. Begitu 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal, mulai sudah sibuk kita dengan rutinitas sebagaimana biasa. Awalnya kita disibukkan dengan bersilaturahmi. 1 Syawal begitu berkumandang zuhur, udah nggak peka lagi kita. Kenapa? Kekenyangan. Ya. Kita itu hebatnya juga ya. Kenapa kalau lebaran itu biar 1, 2, 3 kali makan berat masuk, ya, biar kecil-kecil orangnya, jangan disangka, ya, kayak tingkat ini, perut kita ini kayak ada tingkatnya. Datang ke sepulan, silakan Pak makan Pak, makan. Pindah tempat lagi, silakan Pak dicicipi Pak, makan lagi kita. 2, 3 kali gitu mampu itu. Kenyang Pak, ayo ini kan setahun sekali Pak, makan lagi kita. Ya Allah, luar biasa. Akhirnya Wallahu Akbar, zuhur masuk. Aduh, kenyangan kita Pak, nanti aja lah. Kan tidak boleh katanya kalau kita kekenyangan itu sholat. Ya dicari-carilah alasan itu. Nah itu sudah mengalami degradasi iman, penurunan iman kita sudah rasakan itu. Masuk di 1 Syawal, semestinya kan Syawal ini meningkat, tapi itu yang terjadi. Maka disinilah PR besar kita, bagaimana kita mensiasati, menjaga amalan pasca Ramadan. Mensiasati amalan Ramadan ini, kita mulai berhitung berapa banyak ibadah yang sudah kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Sholat misalnya, mungkin sudah pernah juga saya sampaikan ini, tapi mengulang-ulang lah. Sholat saja yang kita kerjakan itu, saya coba hitung-hitung lengkap ya. Fardunya otomatis 17 ya. Tambah kemudian sunnah rawatibnya 12. Kita tambahin lagi sholat tarawih, ada yang 11, ada yang 23 dengan witir. Kemudian sebelum sahur, menjelang sahur, sholat lail tahajud kita lagi. Dapat 8 kah kita, dapat 2 kah kita. Nanti pagi sholat duha lagi kita. Jadi saya coba hitung-hitung, ada kurang lebih 56 rakaat kita kerjakan selama sehari semalam di bulan Ramadan itu tanpa tertinggal. Karena kalau di dalam bulan Ramadan sayang kita meninggalkan sekalipun sholat sunnah. Karena sholat sunnah kata Rasulullah ketika kita kerjakan di bulan Ramadan sama pahalanya seperti sholat wajib di luar bulan Ramadan. Maka kita berlomba itu. Jadi ada kurang lebih 56 rakaat kita kerjakan sholat dalam sehari semalam. Kalikan 1 bulan, ada kurang lebih 1680 rakaat. Itu yang 11 tarawihnya. Gimana yang kita mengerjakan 23 dengan witir. 2000 sekian 1 bulan kita kerjakan.
Ini prestasi yang luar biasa, yang tidak akan kita dapatkan kalau tidak di dalam bulan Ramadan. Gak ada. Kenapa gak ada? Karena kita gak ada tarawih. Biar kita kepengen tarawih, gak ada hukumnya untuk kita tarawih setelah Isya, kecuali bulan Ramadan. Jadi ada 1680 rakaat kita kerjakan dalam sehari semalam. Nah, kalau kita berhitung seperti ini Bapak Ibu, inilah sesungguhnya nilai yang ditinggal atau efek daripada bulan di mana kita dilatih oleh Allah sujud dan ruku kepadanya. Maka sholat jangan sampai setelah Ramadan berakhir lalu kemudian prestasi kita yang sudah luar biasa melaksanakannya, begitu Ramadan 17 rakaat kita saja bolong-bolong. Subhanallah. Jangan. Karena itu sudah standar minimal yang wajib kita kerjakan, 17 rakaat ini. Syukur-syukur kita bisa merawat dan menjaga sebagian saja amalan sholat kita di dalam bulan Ramadan. Tuh, ternyata kita tidak bisa sholat malam, ganti dengan sholat duha. Oh, ternyata sholat duha kita sibuk, ganti dia dengan sholat malam. Syukur-syukur sholat malamnya dapat, sholat duhanya dapat. Karena iblis ini Pak, kalau kita sudah melakukan satu kebaikan, disitulah dia mempropaganda kita. Apa bisikannya? Begitu kita sudah sholat malam hari ini, dia ngomong, bro, kok usah sholat lagi? Tadi malam sudah sholat. Mulai kita itu Pak, oh iya ya, masuk. Bapak Ibu yang merasakan, yang sudah lazim dan terbiasa sholat malam, kalau kita sudah sholat malam ini, besok malam itu propaganda setan seperti itu pada kita. Begitupun sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Jadi ketika kita ingin istiqomah dan melanjutkan amalan-amalan itu, disitulah propaganda iblis kepada kita. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sholat. Jadi jangan lagi kita pertanyakan atau bertanya tentang ibadah sholat kita yang sudah dilatih selama bulan Ramadan, lalu kemudian pasca Ramadan semacam ini, minimal standar yang paling adalah 17 rakaat. Jangan sampai tertinggal sesibuk apapun ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tilawah Quran kita di dalam bulan Ramadan. Itu makanya kalau sudah zuhur rame-rame pegang Al-Quran. Kalaupun Al-Qurannya ada yang nempel di handphone. Jadi kalau sudah sholat zuhur, kita perhatikan masjid musalla langgar, di kantor rame-rame apa? Terhipnotis untuk melakukan dan mengejar amal-amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah ada yang khatam sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, hari ini 20 Syawal sudah Pak. Berapa juz sudah bacaan kita? Ya Allah. Syukur-syukur ada yang sudah 1 juz. Alhamdulillah. Nah, kalau yang belum nyentuh sama sekali, ayo koreksi kembali. Sayang, kita menghatamkan di dalam bulan Ramadan dengan target 1 kali, 2 kali, 3 kali. Begitu Ramadan selesai, bablas, alif lam mim. Nah, belum juga kebaca-baca. Nah, terus sampai kapan? Apa nanti setelah menjelang lagi Ramadan baru kita buka Al-Quran? Jangan. Disinilah kita berupaya mensiasati amalan pasca Ramadan itu. Karena kita sudah bertanding ini Pak. Kalau disebutkan Ramadan month of training, artinya kita dilatih, kita dibimbing, kita dibina, kita dibekalin
Nah saat ini 11 bulan menuju Ramadan berikutnya, kita sudah tanding ini. Kalau Ramadan malah dilatih, sekarang kita sedang bertarung. Artinya pertarungan ini jauh lebih berat ketimbang dilatih. Karena sudah bertarung, sudah bertanding. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitupun infak dan sedekah kita. Minimal setiap hari Jumat seperti ini sudah kita siapin infak kita. Berapa? Terserah kita yang tahu. Karena tidak melihat nilainya berapa kita serahkan, tapi keistiqomahan kita membiasakan diri untuk berbagi infak dan sedekah kita. Nah, yang lebih terpenting Bapak Ibu, efek dan bias daripada Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa itu tabiat dan karakter daripada pelaksanaan ibadah puasa kita. Itu yang jauh lebih penting. Karena tidak sedikit ada orang sedemikian rupa hubungannya dengan Allah bagus, tapi kemudian hubungan dengan sesama manusia belum begitu baik. Di pertemuan terakhir saya sempat menceritakan tentang seorang yang ahli ibadah, yang sholatnya tidak pernah ketinggalan tiap malam. Tahu-tahu ada malaikat kecil pencatat yang diperintahkan oleh Allah sebagai hamba pencari Tuhan. Ternyata di buku tebal yang dipegang oleh malaikat itu Abu bin Hashim, ya, seorang yang ahli ibadah, sholat malamnya tidak pernah ketinggalan. Tahu-tahu tidak masuk di dalam buku catatan tebal malaikat, tidak masuk. Tersungkur, malu. Abu bin Hashim ini karena tidak masuk di dalam kategori hamba pencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal setiap malam dia kerjakan. Bukan aku tidak tahu kata malaikat engkau bangun di tengah malam sementara orang tidur. Bukan aku tidak tahu kata malaikat engkau kedinginan di saat orang kehangatan. Tapi begitu aku ingin mencatatkan dan menulis namamu, Allah menahan tanganku untuk menuliskan namamu sebagai hamba pencari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai hamba pencinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena engkau sibuk dengan hubungan Tuhanmu, engkau ibadah dengan Rabbmu, tapi engkau lupa dengan sesamamu. Makanya PR terbesar bagi kita setelah pasca Ramadan ini Bapak Ibu, bagaimana tabiat dan karakter orang-orang yang bertakwa yang diciri-cirikan dalam pelaksanaan ibadah puasa yang sudah kita lakukan itu hendaknya terjaga. Apa saja ciri daripada orang yang bertakwa? Dalam banyak ayat, salah satunya kata Allah, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal qazimina afina 'anil nas. Ciri dan karakter orang-orang yang bertakwa, ada keikhlasan yang dilatih oleh Allah ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Karena sudah sering saya sampaikan bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah syirriyah yang tidak bisa kita pamer-pamerkan kepada orang lain bahwa kita sudah melakukan amal ketaatan kepada Allah. Maka rahasia yang kita bisa hanya diri kita dengan Allah bahwa kita benar-benar berpuasa. Maka itu mengajarkan tentang keikhlasan beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keikhlasan ini harus tetap terjaga.
Jadi yang kemarin-kemarin Ramadan kita itu terhipnotis dengan suasana agama sedang baik-baik, karena setiap orang akan ke masjid, setiap orang akan ibadah, lalu secara tidak langsung kita juga ikut serta di dalamnya. Maka kembalikan kepada keikhlasan kita. Apakah kita rajin karena orang banyak, atau karena memang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini suasananya tidak sebagaimana Ramadan. Apakah suasana hati kita benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ukurannya tidak menunggu orang lain melakukan kebaikan lalu kemudian kita melakukan kebaikan. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian puasa juga mengajarkan tentang kesabaran. Jangan setelah kita tidak puasa ini, yang biasanya temperamennya tinggi, emosionalnya sangat besar, begitu nggak puasa lagi nggak terkontrol. Yang kemarin-kemarin belum Ramadan marah, tapi begitu dia puasa hilang marahnya, terkontrol emosinya. Begitu Ramadan selesai balik lagi ke karakter aslinya. Jangan, tahanin. Pengen kita marah, pengen kita ngomel, pengen caci maki. Ingat, di dalam puasa diajarkan untuk kita sabar. Pada saat dimana kita kepengen marah, di saat kita emosi, tapi saat yang bersamaan kita mampu mengendalikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar. Begitupun kedisiplinan kita. Ya, kalau Ramadan belum masuk waktu sholat, ya, harus kita pikirkan juga kalau kita ini termasuk kategori jamaah pemasbuk. Berasa enggak Pak? Kalau kita itu hampir tiap hari tidak bisa takbiratul ihram dengan iman, harus cepat nyadar kita. Ya. Tiap hari itu kita tidak bisa bersama takbiratul ihramnya imam. Apa artinya? Nyantai Pak. Belum qomat, belum telat, belum mulai. Padahal kalau kita di dalam bulan Ramadan, jauh sebelum waktu masuk sholat kita sudah siap. Nah, kalau ini terjadi berarti kita mengalami penurunan. Ini yang harus kita siasati, harus kita jaga. Yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, peduli dan empati yang dilahirkan oleh puasa kita melahirkan empati dan peduli kepada sesama kita. Nah, setelah kita bersenang-senang bahagia masuk ke dalam Syawal, kita berlebaran, Allah lagi mengingatkan dan Rasulnya jangan terlalu senang dengan kondisi kita berlebaran. Maka Allah ingatkan dan Rasulnya masih ada kesunahan yang mesti kita lakukan sebelum berakhir bulan Syawal. Nah, kita koreksi. Puasa 6 Syawal apa sudah kita lakukan? Karena sebentar lagi akan habis Syawal. Ya. Karena ini bagian yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau sudah 1 bulan kita mengerjakan puasa Ramadan, kemudian kita mengerjakan 6 hari di bulan Syawal, sama kata Rasulullah hitungannya kita seperti puasa 1 tahun. 30 itu diberikan ganjaran 10 berarti 300. 6 hari diberikan ganjaran 10 berarti 60. Maka hitungan kita 360 hari. Maka kata Rasulullah sama dengan puasa 1 tahun. Nah, masih ada waktu ini bapak-bapak yang masih belum, ya. Masih ada kurang lebih 9 hari. Kita masih sempat ini. Boleh sekaligus
boleh juga telat hari gak apa-apa. Godaan kita itu Pak, undangan halal bihalal, ya kan Pak? Ya, ya apalagi seperti kami ini, Ustaz ada acara halal bihalal ya, baru mau mulai kita undangan, kan enggak nyaman juga kan? Orang makan kita enggak, ya. Akhirnya batal lagi. Ujung-ujungnya hari ini sudah kehitungan 20. Belum juga tersetor-setor yang namanya puasa Syawal. Nah, saya mengingatkan kepada kita semua yang terbiasa ya. Yang terbiasa, mari latih ya. Karena ini juga tidak kalah pentingnya bagian daripada untuk mengajarkan kepedulian dan empati. Kalau orang rame-rame sholat, rame-rame puasa di saat Ramadan, maka jauh lebih besar tantangannya ketika orang makan kita puasa, orang tidak sholat kita sholat. Itu kan kerennya. Allah sudah menguji nyali iman kita setelah kita dibimbing, dilatih, ditarbiyah selama bulan Ramadan. Yang terakhir Bapak Ibu, istiqomah, rutinitas yang tidak terhenti amalan-amalan kita. Kalau kita mampu mensiasati amalan-amalan pasca Ramadan kita dengan istiqomah, insya Allah itulah keberhasilan Ramadan kita. Istiqomah harus menjaga sebaik-baiknya. Jangan sampai kita nanti melakukan amalan-amalan nanti setelah menjelang tiba Ramadan tahun akan datang. Iya, kalau Allah masih panjangkan umur kita. Kalau tidak, karena kita ini Pak belum tahu apakah Ramadan akan datang kita masih bisa. Karena kematian itu selalu ngagetkan kita. Ya Allah, si fulan ternyata kemarin sama-sama nggak sakit, belum tua, mati. Karena selalu mengagetkan kita. Padahal mati ini rutin kita dengar, tapi tetap saja selalu kita kaget. Kenapa? Selalu tidak disangka-sangka kalau si fulan sudah dipanggil Allah Subhanahu. Nah, kita hari ini tak pernah menyangka kapan kita mati. Maunya kita ini hidup terus. Kalau kita mendengar berita kematian, bukan kita. Di dalam hati kita itu saya nanti-nanti saja. Belum. Itu kata kita. Makanya renungi tentang kematian kita. Bahwa kematian itu hari ini menimpa orang lain dan pasti akan menimpa diri kita. Kita tinggal menunggu giliran. Maka giliran yang sudah siap kepada kita, jangan hadirkan hati kita dengan kalimat atau kata nanti. Kita kan selalu membela diri. Oh, belum. Saya palingan nanti-nanti. Belum saatnya. Enggak bisa seperti itu. Kapanpun Allah berkehendak, maka kita dalam kondisi siap untuk dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siap atau tidak, kalau sudah Allah berkehendak, kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, apalagi yang sudah tua-tua Pak. Yang muda aja mati, apalagi yang tua. Yang 60, 70, 80, apalagi yang 90 ya. Tapi jangan berarti yang muda terus merasa merdeka. Ya, karena anak-anak juga diambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu, mari mengajak kepada kita semua, mari siasati amalan pasca Ramadan kita. Jangan sampai nanti terlalu jauh kita dengan Ramadan, kita terlena. Ya, sehingga amalan-amalan yang sedemikian banyak kita lakukan di dalam bulan Ramadan tadi seolah-olah tidak berefek, tidak berbias. Karena harapannya tarbiyah Ramadan itu melahirkan di mana kita siap melakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan,
justru setelah kita berada di luar Ramadan seperti ini. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.